dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungup merindukan bulan. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Makanya benar-benar rekan kita yang dua itu kayak pungup merindukan bulan. Yang sono bilang salah kamar, yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal. Kelihatannya mereka perlu harus belajar lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, buat kalian yang memantau terus sidang MK kemarin tanggal 1 benar-benar memanas teman-teman semua. Di mana ada momen ya di sini Ketua MK sedikit ngegas kepada Bang Hotman Paris, di mana beliau juga terlalu memaksa untuk saksi dari 01 menjelaskan dengan detail seperti apa yang Bang Hotman Paris inginkan. Sementara itu Ketua MK pun memberitahu kepada Bang Hotman Paris bahwasanya itu tidak bisa, katanya kan. Sampai-sampai di sini terlihat ya Ketua MK-nya yang sedikit agak emosi menghadapi Bang Hotman Paris. Tentu hal ini menjadi ramai lagi diperbincangkan oleh publik ya. Dan juga statement dari Bang Hotman Paris ketika sudah keluar dari ruangan di mana banyak wartawan di situ, Bang Hotman mengatakan, "Nih, buat para tiktokers ini pasti rame lagi di tiktok ini kalau gua ngomong." Kurang lebih seperti itu ya. Bang Hotman Paris menyadari kalau kata-kata beliau itu ramai di tiktok. Dan benar saja ya, karena kemarin sempat viral banget tuh kata-kata Bang Hotman Paris yang mengatakan ngoceh-ngoceh dan cengeng, itu pun ramai di tiktok. Oke teman-teman semua, kita akan melihat ya cuplikan-cuplikan dari sidang MK, di mana juga nanti akan ada komentar dari netizen, begitupun statement dari Bung Refli Harun. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab majelis. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya, itu, Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih. Ya teman-teman semua, dari sini gue melihat ya dari Ketua MK yang wajahnya terlihat seperti emosi dan marah kepada Bung Hotman Paris, di mana sepertinya Bang Hotman Paris ini tidak bisa dikasih tahu gitu loh. Dan gue di sini kok berpikir ya, Bang Hotman Paris ini kayak sidang tentang pidana perdata, perceraian dan lain-lain itu ya, apa terlalu mengegas gitu. Padahal kayak Pak Yusril, Pak Oto itu santai-santai aja gitu kalau ngomong. Mungkin karena udah berpengalaman ya. Sorry Bang Hotman Paris ya. Gue juga sebenarnya termasuk fans Hotman Paris sih. Tapi kalau kali ini gue ntar dulu deh fansnya. Gue soalnya membela 01 nih. Ya teman-teman semua, ini juga ada komentar nih dari netizen. Kita lihat ya videonya. Aduh. Parah nih kuasa hukumnya 02. Lanjut. Hotman. Dikira sama Hotman itu sidang di Mahkamah Konstitusi itu sama kayak dia bersidang-sidang pidana perdata ya, ataupun sidang-sidang lainnya yang bukan di Mahkamah Konstitusi. Atau jangan-jangan ini pertama kali ya Hotman Paris bersidang di Mahkamah Konstitusi. Langsung kena sekak sama Mahkamah Konstitusi. Tidak bisa Anda itu memaksakan ya pemikiran Anda harus sama, atau pemikiran orang lain, pemikiran ahli harus sama dengan pemikiran Anda, Hotman Paris, pengacara glamor.
Udah itu aja lah, kalian simpulkan sendirilah melihat fakta-fakta di persidangan hari ini. Ya memang sih, terus terang gue malah ngerasa kocak aja gitu ya. Bener kata Bung Refli Harun sih, kemampuannya yang berbeda gitu loh. Mungkin Bang Hotman Paris ini memang punya kemampuan yang hebat, tapi bukan di sini tempatnya. Beda dengan MK ya. Kalau MK ini memang harus tim hukum yang khusus menanganinya seperti Bung Refli Harun gitu. Jadi tahu kayak Pak Bambang Wijayanto juga tuh ya. Nah oke teman-teman semua, kali ini video di mana Bang Hotman Paris berbicara langsung di depan pers ya. Ini dia videonya. TikTok kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini saya melihat Bambang Wijananto dan Repri Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungup merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia juga nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukum kan harus jelas. Ya, bukti bahwa pungup merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Makanya benar-benar rekan kita yang 2 itu kayak pungup merindukan bulan. Yang kedua, mereka juga, saksi mereka itu banyak ahli nujum. Ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat pansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Tapi yang paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omon-omon aja. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omon-omon seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik? Ada satu lagi saksinya dari Amerika. Itu juga bukan ahli forensik. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02. 12-0. Jadi yang terbukti hari ini pungup merindukan bulan dan ahli nujum. Ya. Mengharapkan dunia runtuh. Dia nggak tahu Asri Hotman Paris masih banyak yang ingin di dunia yang hidup. Masih aja Bang Hotman Paris ini. Di akhir statementnya kok ya nyampe ke Aspri gitu loh, asisten pribadinya. Ya teman-teman semua, itulah ya kata-kata yang kontroversial dari Bang Hotman Paris yang tentunya ini bakal rame banget di TikTok. Nah teman-teman semua, mengenai beliau mengatakan bahwasanya berapa pencoblosan dibandingkan dengan 90 juta suara gitu ya kurang lebih ya. Bahwasanya 01 pun mengatakan suara 02 itu 0 gitu. Coba kita lihat, ini ada netizen juga yang coba menjelaskan. Ini dia videonya. Tiba-tiba saya jadi teringat kata Bapak Ridwan Kamil ya, yang bilang kualitas pemikiran 02. Ini maaf sebelumnya. Jadi kemarin ada statement di MK tentang ternyata 02 itu suaranya 0. Langsung ditanggapin netizen 02.
Mereka berbondong-bondong mengklarifikasi, bahkan ada yang bilang, demi Allah saya nyoblos, nggak mungkin saya bohong, demi Allah. Nggak gitu maksudnya 02. Begini maksudnya, dimaknai 0 itu karena adanya pelanggaran. Dianalogikan seperti menonton sepak bola ya. Nah maaf, sama saya memasukkan bola ke dalam gawang lawan itu dengan tangan saya, itu suatu pelanggaran ya. Mau 1000 kali di dalam sepak bola saya masukkan bola ke dalam gawang lawan tapi dengan tangan, itu sama saja 0. Itu dengan tangan ya. Oke, dengan kaki misalnya saya melakukan tendangan ke gawang gol tapi dalam posisi saya offside, itu tidak dihitung gol ya. Jadi yang namanya pelanggaran mau 1000 kali kita lakukan, masukkan bola ke dalam gawang, kalau kita melakukannya dengan pelanggaran, itu tetap saja dihitung 0. Begitu maksudnya. Golnya tetap, bola lewat ke dalam gawang itu tetap. Cuman kalau dilakukan dengan pelanggaran itu tidak dihitung. Begitu maksudnya. Nah teman-teman semua, itulah analogi dari 02 mendapatkan 0 suara. Teman-teman semua, tadi Bang Hotman Paris juga sempat menyinggung soal bansos ya, dimana dengan adanya bansos ini katanya politisasi bansos, tapi nyatanya 01 tidak bisa membuktikan apakah yang mendapatkan bansos itu positif mencoblos 02. Buktinya di Sumatera Barat dapat bansos juga, tapi 02 justru malah kalah. Coba kita lihat video ini dulu. Saya menangkap Bang Hotman Paris buka undang-undang. Apakah APBN bansos itu ditetapkan oleh pemerintah dan DPR? Tolong buktikan ke kita. Sementara yang saya ketahui, bansos atau APBN bansos itu ditetapkan secara sepihak oleh Presiden Joko Widodo dan kawan-kawannya. Karena itu melanggar konstitusi. Konstitusi berbicara bahwa yang seharusnya untuk bansos atau APBN bansos itu ditetapkan secara bersama-sama. Namun Presiden Joko Widodo dan kru-krunya mengambil tindakan secara sepihak. Demi apa? Memuluskan anaknya jadi cawapres. Begitu ya. Jadi saya minta Bang Otto Hasibuan, Bang Hotman Paris buka undang-undang, buktikan ke publik bahwa undang-undang APBN tentang bansos yang mengatur bahwa ada pemerintah eksekutif dalam hal ini presiden bisa membahas, menetapkan bansos itu secara sepihak. Saya minta Abang boleh sampaikan ke publik, karena Abang sementara mengatakan bahwa bansos itu dilakukan secara sah. Sementara Presiden Joko Widodo saja bagi di pinggir jalan itu memalukan kita. Memalukan, harusnya diserahkan kepada siapa? Kepala daerah. Diserahkan kepada menteri terkait, bukan presiden turun tangan bagi di jalan. Itu salah dan itu memalukan kita semua. Dua hal ini saya minta Bang Hotman Paris dan Bang Otto Hasibuan harus buktikan. Yang pertama tadi undang-undang yang mengatur itu. Sekian dan terima kasih Bang. Wow, mantap Bangku, menyala. Nah itulah ya penjelasan dari Fritz Alorboy, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian sekarang sudah paham ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, kita sekarang pindah ke Bung Refli Harun yang berstatement di depan para wartawan ya setelah persidangan di MK. Ini dia videonya. Jadi kawan-kawan semua, kami hari ini sangat bahagia, sangat senang. Karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara. Ya, kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal bansos, soal IT dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi Prof Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya? Bagaimana dengan Anies dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya, kalau seandainya Anies dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur ya kan. Sesederhana itu. Nah mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan konstitusionalitasnya, dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan. Ya. Kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu,
kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama kata bebas, jujur dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah. Ya, paling tidak di antara teman-teman ini saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah, silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja. Ya, mantap sekali ya. Puas sih mendengarkan statement dari Bung Refli Harun. Menyala bangku. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Coba deh perhatikan saat konferensi pers tim hukum Amin dalam berkomunikasi terlihat sangat dewasa dan elegan. Refli Harun memandang sistematis persidangan dari semua segi yang disampaikan para ahli dan saksi itu memuaskan karena fakta banyak ditemukan kecurangan. Sedangkan tim lawyer 02, Hotman Paris, lihat ini. Kalau saya beda, di awal persidangan ini kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu mereka. Karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Jadi nggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah tadi ada ahlinya mengatakan bahwa Jokowi melanggar undang-undang korupsi, bansos, melanggar undang-undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka dengan mengatakan Jokowi melanggar undang-undang tindak pidana korupsi dan melanggar undang-undang APBN, sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini, dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Di akhir pernyataannya malah tampak kekanak-kanakan, ya mungkin untuk menutupi kegelisahan. Jadi kawan-kawan sekalian ya, kalau tadi pagi saya mengatakan bahagia, ini lebih bahagia lagi ya. Kenapa begitu? Karena pertama tadi sudah dikatakan kan, akhirnya mudah-mudahan para menteri itu datang betul. Nah ini menunjukkan bahwa cara berpikir MK itu balik dia. Jadi kita sebenarnya tidak meminta terobosan hukum atau breakthrough, legal breakthrough atau constitutional breakthrough. Kita minta MK kembali ke hitonya sebagai the guardian of the constitution, sebagai pengawal penjaga konstitusi. Jadi kalau kita lihat putusan pertama Pilpres tahun 2004, MK sudah jelaskan dalam putusan Wiranto dan Salahuddin Wahid yang meminta MK tidak terhalang untuk melihat atau memproses hal-hal yang sifatnya kualitatif. Jadi kalau misalnya yang sono bilang salah kamar, ya kan? Yang sono bilang ini tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku secara universal. Nah, kelihatannya mereka perlu harus belajar lagi ya. Pengantar hukum acara konstitusi ya. Begini, terakhir ya, closingnya, kalau bersih kenapa risih ya kan? Kalau benar kenapa gelisah gitu. Oke ya. Mantap kali kata-kata Bang Hotman Paris ditepis lagi oleh Bung Refli Harun ya. Di mana Bung Refli Harun mengatakan ya mungkin yang mereka itu masih kurang baca. Aduh. Jadi suruh belajar lagi gitu ya, biar lebih paham lagi. Nah teman-teman semua, yang kata Bang Hotman Paris akhirnya membuat beliau malah justru ketawa katanya kan. Coba lihat video ini. Disetujui DPR tentu.
Tapi tambah di tengah jalan yang tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase ini dari Pak Jokowi, nggak disepakati oleh DPR. Import disuruh 3 juta, tidak persetujuan DPR. Banyak sekali. Dan kita tahulah. Gimana? Apakah ini yang buat ketawa? Ya teman-teman semua, ini baru salah satu ya yang disebutkan oleh saksi ahli itu ya. Dan nanti akan dipaparkan semuanya dengan jelas. Apa saja sih bentuk kecurangan-kecurangan itu. Dan yang lebih hebatnya lagi nanti akan ada panggilan untuk 4 menteri ya kan. Pak Ketua MK sendiri sudah mengatakan hal itu ya. Nah tentu ini menjadi hal yang sangat bagus sekali karena nantinya menterinya langsung yang akan menjadi saksi. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.